Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Puspoko Poncoro Ratno selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen perkantoran. Teman-teman saya ada Mbak Fatma Wulan dan ada Mbak Nabilah Rohma. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Manajemen perkantoran. 1. Perencanaan. Fungsi perencanaan yang akan menentukan serangkaian tindakan atau perencanaan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. 3. Pengarahan. Fungsi pengarahan berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses yang bertujuan agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan pekerjaan kantor diantaranya 1. Mengevaluasi. 2. Melakukan penilaian kinerja yang efektif dan efisien. 3. Menjamin terlaksananya prosedur pengawasan kerja secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen perkantoran. 1. Menciptakan hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. 2. Proses pekerjaan kantor berjalan dengan lancar. 3. Pengawasan pekerjaan kantor efektif dan efisien. 4. Terciptanya suasana kantor yang harmonis dan menyenangkan. 5. Terciptanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran. 1. Perencanaan pekerjaan. 2. Pengorganisasian pekerjaan. 3. Pengkoordinasian pekerjaan. 4. Pengendalian pekerjaan. 5. Pemberdayaan pegawai. 6. Komunikasi. 7. Tatanan kantor. 8. Peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya adalah asas-asas manajemen perkantoran. Yang pertama, asas sentralisasi atau pemusatan. Maksudnya semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan diserahkan kepada satuan organisasi yang berdiri sendiri, di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan-pekerjaan operatif seperti mengetik, surat menyurat, mengeluarkan, dan memelihara arsip. Yang kedua, asas desentralisasi atau penyebaran, yaitu asas pemancar atau penyebaran di mana masing-masing pokok bekerja sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan berdiri sendiri. Dalam asas ini pula, masing-masing satuan organisasi dan seluruh organisasi selain melaksanakan tugas-tugas induknya, juga melaksanakan semua kerja ketatausahaan yang dapat dalam lingkungannya sendiri. Yang ketiga, asas dekonsentralisasi atau gabungan. Asas ini merupakan sistem asas kombinasi antara asas sentralisasi dengan asas desentralisasi, yaitu unit pelayanan bertanggung jawab atas pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi. Sebaiknya pekerjaan kantor yang kurang tepat dikerjakan oleh suatu unit yang bersangkutan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran. Menurut Charles, ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran antara lain, yang pertama, ruang perkantoran atau office space adalah sebutan tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Yang kedua, komunikasi atau communication. Komunikasi didefinisikan sebagai proses mengirim dan menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Yang ketiga, pegawai kantor atau official personal. Kepegawaian perkantoran ini mencakup kegiatan pemilihan pegawai, orientasi atau perkenalan pekerjaan,
pelatihan pegawai, promosi pegawai atau sumber daya, pengujian sumber daya, pergantian sumber daya, sistem saran pegawai, polling karyawan atau pegawai, absensi pegawai, pemberhentian pegawai atau karyawan, fasilitas buat pegawai, moral dan kedisiplinan pegawai, pensiun pegawai, penilaian dan pengaduan karyawan atau pegawai. Yang keempat, perabotan dan perlengkapan kantor. Perabotan dan perlengkapan kantor ini mencakup semua peralatan yang umumnya digunakan di kantor. Contohnya seperti meja, kursi, perlengkapan arsip, ruang atau peti besi, perabotan fungsional, perabotan gudang, dan lainnya. Yang kelima, peralatan dan mesin kantor atau appliances and machines merupakan sarana penunjang aktivitas kantor yang mempunyai masa manfaat atau masa pakai lebih dari 1 tahun. Misalnya mesin ketik, mesin tambah, mesin faktur, mesin pembukuan, mesin hitung, perlengkapan dikte, perlengkapan kirim surat, dan peralatan terlihat. Keenam, perbekalan dan keperluan tulis. Perbekalan dan keperluan tulis ini mencakup pengelolaan barang keperluan tulis, kertas surat, formulir-formulir, pembekalan sarana kebersihan, pembekalan pegadaian, dan pengevaluasian untuk pembekalan baru. Yang ketujuh, metode kerja. Fungsi metode kerja berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedelapan, warkat. Warkat yaitu suatu catatan tertulis, terekam, tergambar, tercetak yang dibuat orang dalam rangka untuk membantu ingatan. Yang kesembilan, pengawasan pejabat pelaksana atau executive controls. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dalam suatu perkantoran atau organisasi atau instansi atau perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya tentang implementasi manajemen perkantoran. Implementasi manajemen perkantoran di sini adalah tentang manajemen pelayanan di kantor Pengadilan Agama Kota Madiun. Yang pertama tentang perencanaan. Dalam membuat suatu kegiatan, tentunya hal yang pertama dilakukan adalah menyusun rencana. Di kantor Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa perencanaan yang dilakukan merupakan penentu serangkaian kegiatan dan penjadwalan yang akan dilaksanakan dalam melayani tamu kantor di Kota Madiun. Yang kedua, tentang pengorganisasian. Setelah penetapan rencana adalah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian sangat penting dilakukan dengan tujuan memberikan pembagian tugas kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing staf dalam setiap bidang. Selanjutnya adalah menjalin hubungan antara koordinasi antar staf agar terbentuk suasana kerja yang menyenangkan dan terjalin keterbukaan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelaksanaan atau actuating yaitu pelaksanaan dari pemberian pelayanan kepada para tamu yang berada di kantor Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan yang terakhir tentang pengawasan. Proses pengawasan di kantor Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun pada dasarnya dalam menjalankan pengawasan harus meliputi pemberian pelayanan yang harus dilakukan di setiap bidang atau seleksi. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.